Hujan turun tanpa ampun, mengaburkan pandangan di balik kaca mobil tua yang dikendarai Rangga. Wiper bergerak cepat, tetapi air terlalu deras sehingga semuanya tetap terlihat seperti kabur. Seolah alam pun tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padaku malam itu. Aku duduk di kursi penumpang, memeluk tas kecil di pangkuan. Suasana mobil sunyi, hanya suara hujan dan deru mesin yang terdengar. Sejak tadi Rangga tidak bicara sepatah kata pun. Padahal, sejak pagi ia tampak gelisah, mondar-mandir, dan selalu menghindari kontak mata denganku. Aku memberanikan diri membuka suara. "Mas, dari tadi diam saja. Ada apa, sih? Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik." Rangga menggenggam setir semakin kuat. "Nggak ada yang perlu dibahas." Aku menatap wajahnya dari samping. "Masa tidak ada? Aku lihat Mas berubah sejak dapat kabar diangkat jadi PPPK paruh waktu. Mas, apa Mas keberatan kalau aku nanya?" Rangga menghela napas berat, seolah keberadaanku sendiri sudah menjadi beban. "Aku capek, Nat. Capek dengan kamu. Capek dengan hidup seperti ini." Jantungku mencelos. "Capek? Karena aku? Memangnya aku salah apa?" Ia membanting setir sedikit, membuat mobil bergoyang. "Kamu selalu nuntut, selalu minta perhatian. Aku itu kerja, ngerti nggak? Kerja buat masa depan." Aku mematung. "Mas, aku cuma minta kita ngobrol. Itu salah." Rangga mengerutkan kening, lalu mendengus kasar. "Kamu tuh nggak ngerti. Kamu bukan istri yang aku mau, Nadira. Kamu itu beban. Aku harus mikirin kamu tiap hari, harus jelasin ini itu, harus pulang cepat." Aku muak. Hatiku seperti diremas. Namun aku masih berusaha tegar. "Kalau aku salah, aku bisa perbaiki, Mas. Tapi jangan bilang aku beban." Rangga mendelik sinis. "Kamu pikir aku butuh kamu? Aku sekarang punya seseorang yang jauh lebih ngerti aku. Dia selalu dukung aku. Dia tahu perjuangan aku jadi PPPK itu berat. Dia nggak ngatur ini itu kayak kamu." Aku membeku. Kata-kata itu seperti cambuk. "Mas, jangan bilang itu tentang Naila," ucapku lirih, hampir tak terdengar oleh suaraku sendiri. Rangga menghentikan mobil mendadak. Ban berdecit di atas jalanan basah. Ia menoleh dengan tatapan menyala. Aku bilang jangan sebut nama dia. Suara Rangga menggema, menusuk hatiku seperti pisau. Aku memegangi dashboard agar tidak terdorong. Air mataku mulai mengumpul, tapi aku tahan. "Jadi benar, Mas? Kamu milih dia?" tanyaku dengan getaran di suara. "Mas pilih dia daripada aku, istri yang sudah menemani Mas dari nol." Rangga mengarahkan pandangan ke depan, rahangnya mengeras. "Dia wanita yang tepat. Bukan kamu. Kamu cuma bikin aku terhambat." Aku terperanjat. Begitu rendahnya aku di matanya sekarang. Tanpa peringatan, Rangga membuka pintu mobil dan turun. Aku tidak mengerti apa yang ia lakukan sampai ia membuka pintu sampingku dari luar dan menarik koper kecilku dari jok belakang. "Mas, jangan di jalan begini. Hujan," seruku panik. Ia melempar koper ke trotoar yang penuh genangan. Bunyi bantingannya terdengar jelas, membuatku bergidik. "Nadira," katanya dengan nada datar yang asing, "kamu turun sekarang. Kita sudah selesai." Aku menatapnya tak percaya. "Mas, jangan bercanda. Kita ini suami istri. Kita bisa selesaikan." "Tidak. Kita tidak bisa selesaikan apa-apa," potongnya tajam. "Kamu turun atau aku seret keluar." Aku menangis. "Mas, kenapa harus begini? Setidaknya pulangkan aku ke rumah. Aku nggak punya tempat lain." Rangga mendekat dan menatapku dengan dingin, seolah hatinya membeku. "Rumah itu bukan rumahmu lagi. Kamu mulai malam ini bukan siapa-siapa." Aku memegang lengannya, tubuhku bergetar. "Mas, aku mohon. Kita bisa bicara." Ia menepis tanganku kasar. "Turun. Sekarang." Aku akhirnya keluar, hujan langsung membasahi rambut dan pakaianku. Dinginnya menusuk tulang. Rangga masuk kembali ke mobil tanpa menatapku sama sekali. Sebelum menutup pintu, dia berkata dengan suara yang sangat datar.
Dan jangan pernah cari aku lagi. Setelah itu, mobilnya melaju pergi, meninggalkan cipratan air yang mengenai wajahku. Lampu belakangnya menjauh, menghilang di telan kabut hujan malam. Di pinggir jalan yang sepi, aku terduduk dengan lutut goyah. Air hujan bercampur dengan air mataku. Bau aspal basah terasa menusuk. Aku menatap koperku yang basah kuyup. Tidak ada rumah. Tidak ada tempat kembali. Tidak ada seseorang yang menunggu. Namun di balik rasa sakit yang menenggelamkan, muncul tekad yang perlahan menyala. Mas Rangga, bisikku gemetar. Kalau ini jalan yang Mas pilih, aku akan ingat. Aku akan kembali. Aku akan bangkit. Dan aku tidak akan tetap menjadi perempuan yang Mas buang begitu saja. Hujan menjadi saksi. Malam itu aku hancur. Tapi malam itu pula aku mulai bangkit. Hujan masih mengguyur deras ketika aku menyeret koper basah itu menuju rumah mertua. Kaki dan tanganku menggigil. Setiap langkah terasa berat, seolah tubuhku kehilangan tenaga setelah drama di jalan tadi. Rumah mertua terlihat remang-remang, hanya lampu teras menyala. Aku menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Suaraku parau. Bu Rini, saya Nadira. Pintu terbuka perlahan. Bu Rini, ibu mertuaku, muncul dengan wajah yang langsung berubah sinis begitu melihat keadaanku yang basah kuyup dan kusut. Loh, Nadira? Kamu kenapa kayak habis kejebur kali begitu? Aku menelan air liur, mencoba menahan tangis. Bu, Mas Rangga, dia buang saya di tengah jalan. Dia bilang mau cerai. Bu Rini memicingkan mata, bukannya terkejut atau kasihan, tapi justru seolah sudah menduga. Ya ampun, kamu bikin apa lagi sama Rangga sampai dia ngamuk begitu? Tanyanya ketus. Sudah sering saya bilang, jangan bikin anak saya capek. Aku menggeleng, suara tercekat. Saya nggak bikin apa-apa, Bu. Dia buang saya begitu saja. Ia menyahut cepat. Kalau Rangga sampai segitunya, berarti kamu memang salah. Aku merasa udara menipis. Tiba-tiba suara lain muncul dari belakang. Dina, adik iparku, yang sejak awal memang tak pernah menyukaiku. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Ya Tuhan, Kak Nadira pulang beneran? Aku kira kakak sudah tahu diri buat nggak balik ke sini. Aku menunduk, menggenggam koper erat. Aku cuma butuh tempat berteduh sementara. Aku nggak mau ganggu. Dina memutar mata. Ya ampun, Kak, masalahnya bukan mau ganggu atau enggak. Mas Rangga itu kan lagi bahagia sama cewek barunya. Kakak balik ke sini itu cuma ngeganggu hidup mereka lagi. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan telak. Aku menatap Dina dengan mata yang berair. Jadi kamu sama sekali nggak kasihan sama aku? Dina menyilangkan tangan. Kasihan? Kakak tuh sadar nggak? Mas Rangga itu naik kelas. Udah jadi PPPK, punya masa depan. Kakak? Nggak kerja, emosian, dan mandiri juga nggak. Pantes aja Mas ninggalin. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak terdengar menangis. Bu Rini menghela napas panjang, lalu berkata datar, ya sudah, daripada kamu basah di luar, masuk saja. Tapi kamu tidur di gudang belakang. Jangan bikin ribut. Di gudang, Bu? Tanyaku pelan. Ya. Di mana lagi? Kamu kan bukan istri sah lagi kalau Rangga sudah mau cerai. Kamu nggak bisa seenaknya tidur di kamar. Aku ingin protes. Ingin berkata bahwa aku masih istrinya secara hukum. Tapi untuk apa? Mereka tidak peduli. Dengan langkah lemas, aku mengikuti Bu Rini menuju gudang kecil di belakang dapur. Ruangan itu lembab, penuh kardus dan barang-barang tak terpakai. Dina menyalakan lampu dan berkata sambil tersenyum sinis. Nah, Kak, ini cocok. Kayak suasana di film-film tentang cewek yang gak tahu diri. Aku menggigit bibir. Ingin marah. Tapi tak ada tenaga. Saat mereka pergi, aku terduduk di lantai, memegang wajahku. Tangisku pecah tanpa bisa ditahan lagi. Namun tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari pintu samping rumah. Suara lembut memanggilku. Nadira? Aku menoleh dan melihat sosok Kak Santi, tetangga sekaligus sahabat paling dekat yang tinggal di sebelah rumah mertua. Ia berdiri di bawah payung,
wajahnya cemas melihat kondisiku. Astaga, Dir, kamu kenapa bisa sampai begini? Tanyanya sambil masuk dan memegang pundakku. Aku mencoba bicara, tapi suara pecah oleh tangis. Kak, Rangga buang aku, dia mau cerai. Bu Rini dan Dina juga nggak mau terima aku. Kak Santi duduk di sampingku dan memelukku. Astaga, Dira, kamu diperlakukan kayak bukan manusia. Kamu masuk ke gudang? Serius mereka? Aku mengusap wajah, menahan isak. Kak, aku nggak tahu harus kemana. Aku takut. Aku nggak punya tempat. Kak Santi meremas tanganku erat. Dengarin aku. Kamu nggak sendiri. Aku di sini. Kamu boleh tinggal di rumahku kalau mereka terus begini. Aku menggeleng cepat. Nggak, Kak, aku nggak mau merepotkan. Aku cuma mau bertahan dulu. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nadira, kamu sudah terlalu sering disakiti. Rangga, keluarganya, semua itu bukan tempatmu lagi. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menembus hatiku paling dalam. Kak Santi berdiri dan berkata dalam nada penuh ketegasan, kalau kamu siap, kita pergi dari sini. Tapi untuk malam ini, kamu harus kuat. Dan jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Setelah kepergiannya, aku memejamkan mata. Di tempat sekotor dan sehina ini, aku dibiarkan oleh keluarga suami sendiri. Namun kalimat Kak Santi menggema di kepalaku. Kamu sudah terlalu sering disakiti. Ini bukan tempatmu lagi. Aku menarik napas panjang. Malam itu aku sadar satu hal penting. Jika aku terus diam, hidupku akan habis di bawah kaki orang-orang yang tidak menganggapku manusia. Dan sejak malam itu, satu demi satu, rencana untuk bangkit mulai terbentuk di benakku. Pagi itu udara masih dingin, lantai gudang terasa menusuk kaki. Aku terbangun dengan tubuh pegal dan kepala berat, mungkin karena menangis sepanjang malam. Matahari baru bangkit, tapi hatiku masih gelap. Perutku kosong, namun aku tidak punya keberanian masuk ke dapur untuk mencari makanan. Saat aku merapikan selimut tipis pemberian Kak Santi semalam, terdengar suara dari halaman depan. Suara Bu Rini cukup keras, seperti sengaja ingin seluruh blok mendengarnya. Ya sudah, Rangga, bawa saja dia ke rumah kalau memang nyaman. Rumah ini rumah kamu juga. Aku refleks menahan napas. Rangga, dia sudah balik? Dan, dia mau bawa dia ke rumah ini? Aku mendekat ke celah pintu gudang, mengintip lirih. Suara Bu Rini semakin jelas. Justru saya bilang dari dulu, Nak, Nadira itu nggak cocok buat kamu. Kamu butuh yang lebih baik, lebih pintar, lebih mapan. Lah, kamu mau naik status, dia malah nyeret kamu ke bawah. Aku menggigit bibir agar tidak menangis lagi. Suara telepon di loudspeaker terdengar samar. Itu suara Rangga. Mak, nanti malam saya ke rumah. Tapi itu cewek itu, jangan sampai ketemu sama Nadira. Dia gampang drama. Bu Rini tertawa kecil. Tenang saja, Nak. Nadira tidur di gudang. Saya taruh jauh-jauh biar nggak ganggu. Dadaku sesak. Aku bukan lagi dianggap keluarga. Bahkan bukan tamu. Aku diperlakukan seperti beban yang harus disembunyikan. Tiba-tiba pintu gudang dibuka paksa. Dina berdiri di sana sambil membawa plastik hitam. Kak, ini barang-barang kakak yang ada di kamar depan. Mas Rangga bilang suruh aku pindahin semua. Dia nggak mau lihat barang kakak di rumah. Aku menatap tas-tas itu. Di dalamnya ada baju peninggalan almarhum ibuku, ada dokumen penting, ada foto pernikahan kami. Semuanya ditumpukan begitu saja seperti sampah. Dina, setidaknya jangan lempar begitu. Suaraku lemah. Dina mendengus. Ya ampun Kak, dari dulu juga kakak lebay. Sudah tahu ditinggal, masih aja berharap dipertahankan? Malu dong. Ia berbalik, tapi berhenti di pintu sambil tersenyum miring. Oh iya, nanti malam Mas Rangga mau datang sama cewek itu. Jadi, ya tolong kakak jangan keluar. Malulah kalau mereka lihat. Pintu ditutup keras. Aku terduduk. Apa yang harus aku lakukan lagi? Kemana aku harus pergi? Dalam keheningan sesak itu, aku membuka tas hitam dan menemukan satu benda yang membuatku terhenti. Ponsel lama Rangga.
Ponsel yang pernah ia buang karena katanya rusak dan nggak penting lagi. Aku mengambilnya pelan. Masih ada goresan di layarnya, tapi ketika aku tekan tombol power, layarnya menyala. Aku membeku. Kenapa Rangga bilang ponsel ini rusak padahal menyala? Aku buka galeri. Ada beberapa foto saat ia mengikuti pelatihan PPPK. Awalnya biasa saja, tetapi di folder tersembunyi, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku terhenti. Foto-foto Rangga dan Naila. Berdua. Di tempat pelatihan. Di kamar hotel. Di mobil. Aku menutup mulut menahan teriakan. Tanganku bergetar hebat. Aku lanjut membuka folder chat. Ada puluhan pesan mereka. Mas, aku takut kalau Nadira tahu. Tenang, dia bodoh kalau soal beginian. Mas jangan sampai mulut keceplosan loh. Nay, setelah aku resmi PPPK dan gajiku stabil, aku mau hidup sama kamu. Dadaku seperti diremas dari dalam. Tapi bukan itu yang paling menghancurkan. Ada rekaman suara yang dikirim Naila. Aku tekan play. Mas, jangan begini, aku belum siap kalau harus ninggalin kerjaanku. Suara Rangga terdengar keras. Kamu jangan banyak alasan. Kamu mau hidup sama aku atau enggak? Aku sudah buang Nadira buat kamu. Kamu harus patuh. Mas, aku takut kalau istrimu. Dia itu cuma beban. Perempuan yang gak bisa apa-apa. Sudahlah, kamu lebih cocok sama aku. Aku menutup ponsel itu sambil terisak. Tubuhku melemas. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini penghinaan yang selama ini tertutup rapi. Tiba-tiba pintu gudang diketuk. Nadira? Suara itu lembut. Aku cepat menghapus air mata. Saat pintu terbuka, Kak Santi berdiri di sana membawa makanan. Astaga, apa yang terjadi? Tanyanya cemas melihat mataku bengkak. Aku menyerahkan ponsel itu padanya dengan tangan gemetar. Kak, aku temukan semuanya, bukti perselingkuhan Rangga. Dia bilang aku beban. Dia sebut aku bodoh. Kak Santi memelukku erat. Nadira, kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku menangis di bahunya. Seluruh dunia rasanya runtuh. Tapi di tengah air mata itu, Kak Santi berkata sesuatu yang membuatku perlahan berhenti menangis. Dir, kalau kamu mau, aku kenal seorang pengacara. Orang baik, bisa bantu kamu. Kamu punya bukti kuat. Kamu bukan wanita lemah seperti yang mereka bilang. Kamu bisa bangkit dan lawan. Aku menatapnya sambil terisak. Kak, aku takut. Kak Santi menggenggam kedua tanganku. Takut itu wajar. Tapi kamu harus tahu satu hal. Tuhan tidak tidur. Dan kebenaran selalu menemukan caranya keluar. Aku memejamkan mata. Bukti itu masih hangat di tanganku. Kata-kata Rangga masih terngiang di kepalaku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah kekuatan baru. Jika Rangga pikir aku hanya perempuan bodoh yang bisa dibuang, dia salah besar. Perlahan, satu tekad tumbuh dari luka paling dalam. Aku akan bangkit. Aku akan buka semua kebenarannya. Dan aku tidak akan mundur lagi. Sejak menemukan bukti di ponsel Rangga, aku tidak bisa tidur sampai pagi. Pikiranku penuh suara-suara yang saling bertarung. Marah, sakit hati, takut, dan ingin melawan. Langit mulai memerah ketika aku masih terduduk di sudut gudang yang lembab, memeluk lutut sambil menatap ponsel itu. Pintu gudang tiba-tiba terbuka. Bu Rini masuk dengan wajah masam. Nadira, kamu kenapa masih di sini bengong? Bantu saya sapu halaman sana. Kalau mau tinggal di rumah orang, jangan cuma makan tidur. Aku menelan air liur yang pahit. Bu, saya lagi nggak enak badan. Bu Rini berkacak pinggang. Nggak enak badan atau pura-pura supaya Rangga kasihan? Percuma. Dia sudah nggak mau sama kamu. Aku menggenggam ponsel Rangga lebih erat. Ada sesuatu yang pecah di dalam diriku. Bukan kesedihan, tapi batas kesabaran. Namun sebelum aku menjawab, terdengar suara langkah cepat dari luar. Kak Santi muncul di depan pintu gudang. Maaf, Bu Rini, katanya dengan nada sopan namun tegas, Nadira hari ini ikut saya keluar sebentar. Bu Rini mengernyit. Kemana? Jangan ajak cucu mantu saya macam-macam.
Dia itu masih istri orang. Kak Santi menatap tajam. Aneh sekali ibu bilang begitu, padahal menantu ibu disuruh tidur di gudang. Kalau benar masih istri, kenapa diperlakukan seperti bukan manusia? Bu Rini terbata, itu karena dia sendiri. Kak, potongku pelan, kita pergi saja. Aku tidak punya energi untuk berdebat. Namun di dalam hatiku, aku tahu, kalau aku terus tinggal, mereka akan menghancurkan sisa diriku. Dengan langkah gontai, aku mengikuti Kak Santi keluar. Saat aku melewati ruang keluarga, Dina yang sedang rebahan di sofa menyengir sinis. Loh, Kak Nadira mau kemana? Ketemu Mas Rangga? Atau mau merengek supaya dia balik? Aku berhenti. Untuk pertama kalinya sejak diinjak-injak, aku menatapnya langsung. Dina, kataku pelan tetapi tajam, aku mungkin jatuh, tapi aku belum mati. Senyum Dina pudar sesaat. Aku keluar rumah tanpa menunggu jawabannya. Kak Santi membawaku ke sebuah kantor kecil sederhana di pusat kota. Di depannya tertulis, Rifkith Partners, konsultasi hukum dan pendampingan keluarga. Aku duduk di ruang konsultasi dengan tangan bergetar. Pak Rifki, pengacara berwajah ramah, menatapku dengan penuh perhatian. Bu Nadira, Kak Santi sudah ceritakan sedikit. Tapi saya ingin dengar langsung dari ibu. Apa benar suami ibu membuang ibu di jalan? Suara itu membuatku merinding. Membuang. Kata itu terlalu tepat, terlalu menyakitkan. Aku mengangguk, menahan isak. Dia dorong saya keluar dari mobil, lalu pergi. Pak Rifki mencatat sesuatu. Ada saksi. Ada beberapa orang melintas, tapi saya tidak kenal. Tidak masalah, katanya. Bukti emosional dan rekaman bisa memperkuat. Aku mengambil ponsel Rangga dan menyerahkannya. Tanganku gemetar. Semua ada di sini. Foto, chat, rekaman ancaman, semuanya. Pak Rifki membuka file itu, mendengarkan rekaman Rangga mengancam Naila. Wajahnya mengeras. Ini sangat berat. Ia menatapku penuh empati. Bu Nadira, bukti ini bukan hanya perselingkuhan. Suami ibu terbukti melakukan manipulasi, pengancaman, penyalahgunaan kedudukan, dan kekerasan emosional. Kalau ibu melanjutkan proses hukum, posisi ibu kuat. Aku terdiam lama. Dalam diriku, ada dua suara yang bertengkar hebat. Lawan, balas semua sakitmu. Dan, dia pernah jadi suamimu. Apa kamu tega? Kak Santi menyentuh tanganku. Dir, kamu bukan membalas dendam. Kamu membela dirimu sendiri. Pak Rifki menambahkan, kalau ibu diam, ibu akan terus diinjak. Bahkan orang seperti Rangga bisa terus menyakiti orang lain. Aku meremas ujung jilbabku. Tapi, saya takut. Pak Rifki tersenyum kecil. Takut bukan berarti tidak bisa berjuang. Justru orang yang berani maju walau takut, itu yang benar-benar kuat. Hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, seseorang melihatku bukan sebagai korban, tetapi sebagai manusia yang bisa bangkit. Aku menarik napas panjang. Baik, Pak. Saya mau lawan. Kalimat itu keluar seperti pecahan kaca dari tenggorokan. Sakit, tapi membebaskan. Selesai konsultasi, Kak Santi membawaku ke rumahnya. Namun saat aku hendak turun dari mobil, pandangan tiba-tiba berputar. Dunianya bergeser. Kak, aku berpegangan ke pintu. Kak Santi, aku pusing. Kamu pucat sekali. Ia memegang dahiku. Dir, kamu panas. Kamu sakit sejak semalam, ya? Aku mencoba berdiri, namun kaki goyah. Seluruh tubuhku lemah. Bibirku gemetar. Aku cuma capek. Kak Santi membawaku masuk rumahnya, mendudukanku di sofa, menyiapkan kompres dan air hangat. Namun beberapa menit kemudian aku mendengar suara keras dari luar. Suara Bu Rini. Nadira, kamu bikin heboh di kompleks. Balik ke sini sekarang. Aku masih menggigil. Kak Santi keluar menghadangnya. Bu Rini, Nadira sakit. Dia perlu istirahat di sini. Bu Rini menyeringai sinis. Ah, pasti pura-pura. Dia itu memang drama.
Lagian kalau dia sakit, urusannya keluarga, bukan tetangga. Kak Santi berdiri tegak, suaranya naik. Bagian mana dari keluarga yang tidur di gudang itu, Bu? Bu Rini tersentak. Aku mencoba bangkit dari sofa sambil memegangi kepala. Kak, sudah. Jangan bertengkar. Tapi Kak Santi menoleh padaku dan berkata dengan suara sangat serius. Dir, kalau kamu terus bertahan di rumah itu, kamu akan mati perlahan. Aku meneteskan air mata. Karena kata-kata itu benar. Malamnya, saat demamku sedikit turun, aku duduk di sudut kamar tamu rumah Kak Santi. Hening. Tidak ada teriakan Dina. Tidak ada sindiran Bu Rini. Tidak ada ancaman Rangga. Aku memegang ponsel Rangga. Foto-foto itu. Chat-chat itu. Rekaman ancaman itu. Aku menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya aku tahu. Aku bukan hanya melawan Rangga. Aku sedang melawan diriku sendiri yang terlalu lama diam, terlalu lama takut, terlalu lama memaafkan. Aku berbisik pada diri sendiri. Mulai besok, aku berdiri untuk diriku sendiri. Mataku menatap lurus ke depan. Perang ini dimulai dari dalam diriku. Dan aku tidak akan kalah lagi. Pagi itu, cahaya matahari baru menyentuh tirai kamar tamu ketika aku bangun dengan kepala masih berat. Tubuhku masih lemah, tapi hatiku berbeda. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadaku, bukan lagi ketakutan, tapi keberanian yang selama ini mati perlahan. Aku duduk di ujung ranjang, memandangi ponsel Rangga yang kini terkulai di atas meja kecil. Semua ini akan berubah, bisikku. Pintu diketuk pelan. Kak Santi masuk sambil membawa bubur dan obat. Kamu sudah enakan? Tanyanya lembut. Aku mengangguk kecil. Masih pusing, tapi sudah bisa mikir lebih jernih. Kak Santi duduk di sampingku. Dir, kalau kamu mau mundur, aku dukung. Tapi kalau kamu mau maju dan balas apa yang mereka lakukan, aku akan berdiri di depan kamu. Rasanya seperti ada pilar yang menopang tubuhku. Terima kasih, Kak. Aku butuh itu. Kak Santi tersenyum. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara dari luar pintu membuat kami sama-sama terkejut. Aku dengar semuanya. Kami menoleh. Paman Darto, tetangga sebelah rumah Rangga, lelaki parubaya yang sering melihatku saat disuruh-suruh di halaman rumah mertua, berdiri diam dengan wajah serius. Maaf aku masuk tanpa izin, katanya pelan. Tapi ada hal yang harus kamu tahu, Nadira. Jantungku berdegup lebih cepat. Ada apa, Paman? Paman Darto menghela napas panjang. Semalam, aku dengar Bu Rini dan Dina ngobrol. Mereka bilang Rangga sengaja buang kamu di tengah jalan supaya dia bisa ajukan perceraian dengan alasan kamu kabur dari rumah. Tuduhan itu bisa bikin kamu kalah. Aku merinding. Jadi mereka sudah merencanakan sampai sejauh itu? Tapi Paman Darto belum selesai. Mereka juga bilang, Naila itu bukan sekadar teman seangkatan. Naila adalah anak pejabat di BKD. Kalau Rangga dekat dengan dia, peluang buat jadi PPPK full-time dan dapat penempatan tetap jadi lebih besar. Sekujur tubuhku dingin. Jadi, aku dibuang bukan hanya karena cinta, tapi karena ambisi kotor. Aku memejamkan mata, menahan rasa ingin muntah. Semua potongan mulai menyatu. Semua kebohongan akhirnya membentuk gambaran utuh. Kak Santi mengepalkan tangan. Gila. Mereka pikir hidup orang bisa dibuat mainan begitu saja? Aku menatap mereka berdua. Suara dalam diriku yang dulu berbisik, kini berubah menjadi teriakan. Bangkit, Nadira. Jangan biarkan mereka menang. Setelah sarapan, Kak Santi mengatur pertemuan kecil di ruang tamu. Ada aku, Kak Santi, Paman Darto, dan Pak Rifki melalui panggilan video. Pak Rifki membuka pembicaraan. Kita harus bergerak cepat. Kalau mereka mau balikan keadaan dan menyalahkan Nadira, kita harus punya langkah yang lebih dulu. Aku mengangguk. Pak, apa yang harus saya lakukan? Pertama, kata Pak Rifki, kita harus mengamankan bukti, terutama rekaman ancaman Rangga kepada Naila. Bukti itu bisa membalik posisi mereka seketika. Paman Darto menyahut, aku bisa bantu jadi saksi. Aku lihat sendiri bagaimana Nadira diperlakukan. Aku menoleh cepat. Paman, serius?
Ia mengangguk tegas. Iya, aku nggak mau lihat orang baik diperlakukan sekejam itu. Suara Kak Santi bergetar penuh emosi. Dir, kamu nggak sendirian. Kita semua bantu. Mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ada orang-orang yang mempercayai aku, membelaku, memihakku. Aku menarik napas panjang. Saya siap, Pak. Pak Rifki melanjutkan, langkah kedua, kita perlu bukti tambahan dari rumah Rangga. Pesan, foto, atau apapun. Kalau Nadira berani, kamu harus kembali ke rumah itu sekali lagi. Jantungku tersentak. Kembali ke rumah itu? Ke tempat aku diperlakukan seperti sampah? Tanganku bergetar. Aku takut, bisikku lirih. Kak Santi menggenggam tanganku. Kita nggak akan biarkan kamu pergi sendiri. Aku ikut. Dan aku juga ikut, sahut Paman Darto. Aku mengangguk perlahan. Baik, kita lakukan. Sore hari, kami bertiga berangkat menuju rumah mertua. Mobil Kak Santi berhenti beberapa meter dari pintu pagar. Rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi seperti tempat tinggal, lebih seperti medan perang. Aku menelan ludah. Aku masuk lewat mana? Lewat pintu belakang, jawab Kak Santi. Dina biasanya tidur sore. Bu Rini sibuk dengan arisan. Aman. Namun sebelum kami bergerak, pintu rumah tiba-tiba terbuka keras. Dan seseorang keluar sambil membawa plastik sampah besar. Dina. Rambut acaknya tergerai. Wajahnya tampak kesal karena sampahnya menetes di sandal. Tapi begitu melihatku, dia langsung berhenti, kaget, lalu menyipitkan mata tajam. Kak Nadira, suaranya ragu, tapi penuh ejekan. Ngapain balik sini? Masih belum kapok diusir. Aku maju selangkah. Sekujur tubuhku bergetar, bukan karena takut, tetapi karena keyakinan baru. Dina, kataku pelan tapi tegas, aku datang bukan untuk minta dipulangkan. Aku datang untuk mengambil semua yang menjadi hakku. Senyum sombong Dina perlahan hilang. Kak Santi berdiri di belakangku. Paman Darto menyilangkan tangan, menatap Dina tanpa berkedip. Dina menelan ludah. Kakak mau apa? Aku mendekat satu langkah lagi. Aku mau kebenaran kembali ke tempatnya. Dan aku mau kalian tahu. Aku menatap lurus ke matanya. Aku bukan lagi Nadira yang bisa kalian injak semau kalian. Dina mundur setengah langkah. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata orang yang selama ini menginjakku. Dina menatapku dengan raut wajah yang berubah-ubah, kaget, takut, lalu berusaha memasang topeng angkuh yang sudah biasa ia gunakan untuk merendahkanku. Namun sesuatu dalam sorot matanya membuatku sadar. Hari ini, kendali bukan lagi di tangannya. Aku panggil Mama dulu, katanya terbata. Aku mengangkat dagu. Silakan. Aku juga butuh bicara dengan beliau. Dina yang biasanya congkak tiba-tiba berbalik dan berlari masuk rumah. Paman Darto mendengus. Baru juga disindir sedikit udah ketakutan begitu. Kak Santi menyentuh lenganku. Kamu yakin kuat, Dir? Aku mengangguk. Aku bukan lagi Nadira yang dulu, Kak. Kami berjalan masuk ke rumah. Begitu melangkah melewati ambang pintu, aroma rumah itu menusuk hidungku, bukan bau masakan atau pewangi ruangan, tapi bau masa lalu yang pahit, rasa takut, hinaan, dan kesunyian. Bu Rini keluar dari ruang tengah dengan langkah terburu-buru. Wajahnya terangkat tinggi, seperti biasa, tapi matanya, ada sedikit kegelisahan yang ia sembunyikan. Nadira, katanya datar. Untuk apa kamu balik? Mau drama lagi? Aku berdiri tegak, menatap matanya tanpa berkedip. Bu, saya datang untuk mengambil barang-barang saya, dan bicara baik-baik. Bu Rini menyipitkan mata. Bicara? Kamu pikir kamu punya posisi untuk bicara? Kamu sudah ditinggalkan anak saya, kamu bukan siapa-siapa lagi. Pandangan Kak Santi langsung berubah gelap. Bu, berhenti bicara seperti itu. Nadira masih istri sah Rangga. Bu Rini mau protes, tapi pintu kamar utama tiba-tiba terbuka. Rangga muncul. Wajahnya terkejut melihatku berdiri di ruang tamu, tapi detik berikutnya ia memasang tampang datar, lalu sinis.
Oh, penasaran juga kamu berani balik ke sini. Aku tak berkedip. Aku bukan balik untuk kamu. Dia tersenyum miring. Tetap saja kamu datang. Karena kamu gak bisa hidup tanpa aku, kan? Aku tertawa kecil. Tawaku terdengar getir, dingin, dan membuatnya sedikit mundur. Kamu terlalu percaya diri, Rangga. Namun sebelum ia menjawab, ponselnya berbunyi. Namanya muncul jelas di layar. Naila. Wajah Burini dan Dina berubah pucat. Rangga buru-buru mematikan layar ponsel, tapi terlambat, aku sudah melihatnya. Kak Santi menyeringai. Wah, masih catan mesra juga ternyata. Padahal istri sahmu baru saja hampir mati demam. Rangga mengusap wajah, kesal. Santi, ini urusan keluarga. Jangan campuri. Aku mendekat perlahan. Keluarga? Kamu bahkan membuang keluargamu sendiri di tengah jalan. Rangga balas menatapku dingin. Karena kamu hanya beban, Dir. Namun tepat saat itulah, Paman Darto masuk ruang tamu sambil bersandar pada tongkat kayu. Rangga, katanya dengan suara berat, aku lihat kamu buang Nadira sendiri. Kamu bukan cuma suami buruk, kamu laki-laki pengecut. Rangga tersentak. Paman jangan ikut campur. Aku saksi, nak, jawab Paman Darto. Kalau kamu mau fitnah Nadira macam-macam, aku berdiri di depan. Rangga kehilangan kata-kata. Wajahnya memerah menahan amarah. Burini memutuskan menyerangku. Nadira, kamu pikir bawa-bawa tetangga bisa bikin kamu menang? Hah? Aku menatap langsung ke matanya. Bu, saya tidak datang untuk bertengkar. Tapi saya mau tanya satu hal. Apa? Aku menahan napas. Sejak kapan Bu tahu Rangga selingkuh dengan Naila? Ruang tamu mendadak sunyi. Bu Rini membeku. Dina menatap lantai. Rangga melirik panik. Aku melangkah 2 langkah ke depan. Karena saya punya bukti ibu tahu sejak lama. Bu Rini terbelalak. Kamu bicara apa? Aku mengeluarkan ponsel Rangga dari saku dan menyalakan salah satu rekaman yang kutemukan. Rekaman suara itu memenuhi ruang tamu. Rangga, kamu harus hati-hati sama istrimu. Jangan sampai dia tahu kamu sama si Naila. Kalau dia ribut-ribut, kariermu bisa hancur. Suara Burini. Dina langsung menutup mulutnya. Rangga melotot ke arah ibunya. Burini pucat sesaat, lalu mencoba menyangkal. Itu bukan suara saya. Aku menatapnya dingin. Bu, saya tinggal di rumah ini cukup lama. Saya hafal suara ibu. Rangga mencengkeram rambutnya. Bu, jadi, selama ini ibu tahu semuanya? Burini salah langkah. Ibu cuma mau yang terbaik untuk masa depanmu. Rangga membentak. Masa depan apa? Ini bisa jadi masalah hukum. Dina ikut panik. Kak, jangan salahin mama. Kita cuma bantu kakak. Aku memperhatikan mereka bertiga saling menyerang. Semua rahasia kelam itu akhirnya mulai terbuka satu persatu. Aku mengangkat ponsel lebih tinggi. Nggak cuma itu. Aku juga punya bukti pesan ancaman kamu ke Naila. Rangga langsung pucat. Kamu, ambil ponselku? Aku mendekat perlahan, suara tenang namun menggigit. Kamu berkhianat, buang aku, permainkan pernikahan kita, dan pikir aku akan diam. Rangga maju hendak merebut ponselnya, tapi Paman Darto berdiri menghadang. Sentuh Nadira, tongkatku mendarat di kepalamu. Rangga berhenti. Napasnya memburu. Dir, kamu mau apa sebenarnya? Katanya akhirnya, suara rendah dan bergetar. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata suami yang selama ini menganggapku lemah. Aku mau kebenaran keluar. Jawabku, semua. Sampai yang paling kotor. Aku mendekat lebih dekat, hampir wajah ke wajah. Termasuk hubunganmu dengan Naila, dan alasan sebenarnya kamu tega buang aku. Rangga menelan ludah. Ada banyak hal tentang kamu, lanjutku pelan namun tajam, yang akan membuat semua orang terkejut kalau tahu. Wajah Rangga memucat. Maksudmu apa? Aku tersenyum tipis. Aku tahu rahasia hitammu, Rangga.
Ruang tamu kembali hening. Semua mata tertuju padaku. Bu Rini hampir berbisik. Rahasia? Apa? Aku menatap satu persatu wajah mereka. Dan dengan suara yang paling tenang, aku berkata, Rangga tidak hanya selingkuh. Dia memalsukan data penempatan PPPK untuk mendekati Naila. Bu Rini ternganga. Dina menjerit kecil. Rangga langsung limbung. Apa kamu? Gimana kamu tahu? Aku memperlihatkan salah satu chat yang kubuka dari ponselnya, chat dengan seseorang bernama Bagas, anggota panitia seleksi. Isi chat itu jelas. Data penempatan sudah saya geser buat kamu, bro. Tapi awas, jangan sampai bini lu tahu, bisa repot. Semuanya terdiam. Rahasia gelap itu akhirnya muncul ke permukaan. Ruang tamu itu berubah menjadi medan perang. Semua orang terdiam setelah melihat bukti chat Rangga dengan Bagas, bukti bahwa ia memalsukan data penempatan PPPK. Rangga memucat. Bibirnya bergetar. Dir, kamu nggak paham. Aku melakukan itu demi masa depan kita. Aku menatapnya lama. Masa depan kita? Atau masa depanmu dengan Naila? Rangga tidak bisa menjawab. Bu Rini menghampiri Rangga, menggenggam lengannya. Rangga, bilang sama mama ini nggak benar. Tapi Rangga justru menyingkirkan tangan ibunya. Ma, jangan sok bersih. Mama tahu semuanya. Bu Rini terdiam, memegang dadanya seolah nyeri. Dina menangis kecil. Kak, kita semua cuma mau bantu kakak. Suasana yang dulu membuatku ciut, kini tidak lagi menakutiku. Mereka bukan lagi raksasa, mereka hanya bayangan yang selama ini kubiarkan menutupi sinarku. Aku menegakkan tubuh. Rangga, kataku pelan, aku tidak datang untuk balikan. Tidak juga untuk memohon pengampunan. Semua mata tertuju padaku. Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Rangga terkejut. Bu Rini spontan berseru, apa maksudmu? Aku menatap langsung ke mata Rangga. Aku akan menceraikanmu. Rangga melompat bangkit. Apa? Kamu mau gugat aku? Aku mengangguk mantap. Ya. Dan aku punya semua bukti perselingkuhanmu, pemalsuan datamu, dan bukti kamu membuangku di jalan. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Dir, kamu nggak boleh lakukan itu. Karierku bisa hancur. PPPK-ku bisa dicabut. Aku justru mendekat satu langkah. Harusnya kamu pikirkan itu sebelum menghancurkan hidupku. Kak Santi menepuk bahuku, bangga. Paman Darto berdiri tegak di belakangku seperti benteng. Rangga menggeleng panik. Dir, kita bisa bicarakan baik-baik, jangan begini. Aku menatapnya tanpa emosi. Tidak. Semua ini adalah akibat dari pilihanmu. Bu Rini mencoba membujukku. Nadira, kita itu keluarga. Masalah rumah tangga jangan dibesarkan keluar. Nama baik keluarga harus dijaga. Aku menatapnya tajam. Keluarga? Waktu saya tidur di gudang, Bu bilang apa? Saya bukan siapa-siapa. Jadi jangan bawa-bawa keluarga sekarang. Bu Rini terdiam. Dina mencoba pendekatan. Kak, kita minta maaf. Serius? Kita hilaf. Aku tersenyum, tapi dingin. Saya bukan menuntut maaf. Saya menuntut hak saya. Aku mengeluarkan map kecil dari tas. Pak Rifki sudah menyiapkan berkas gugatan cerai. Rangga tinggal tanda tangan. Rangga membeku. Kak Santi menambahi, kalau kamu nggak tanda tangan, bukti ini tetap masuk ke BKD. Silakan pilih, Rangga. Rangga memandang sekelilingnya. Ibunya mundur, adiknya sibuk menangis, tetangga mengawasi, dan aku berdiri tegak dengan mata yang tidak gentar. Akhirnya, bahunya jatuh. Kirim sini mapnya, katanya dengan suara patah. Aku menyerahkan dokumen itu. Rangga mengambil pulpen dengan tangan gemetar, dan menandatangani surat cerai itu. Saat tinta itu menempel di kertas, aku merasakan sesuatu pecah dalam diriku, bukan kesedihan, tapi kebebasan. Setelah Rangga menandatangani, aku berkata, saya hanya meminta 2 hal. Semua menoleh. Aku mengangkat 2 jari. Pertama, saya ambil kembali semua barang saya di kamar. Ambil saja, jawab Rangga lemas. Dan kedua,
Aku menatap Burini dan Dina. Mulai hari ini, jangan pernah lagi campur tangan dalam urusan saya. Saya bukan lagi bagian dari keluarga ini. Burini hendak bicara, tapi Dina menarik lengan ibunya sambil berbisik. "Ma, jangan, sudahlah." Mereka tidak lagi berani memaksakan apapun. Aku masuk ke kamar tempat dulu aku tidur. Ruangannya masih sama, tapi tidak lagi menakutkan. Kini tempat itu hanya ruangan kosong yang sebentar lagi akan kutinggalkan selamanya. Kak Santi membantu memasukkan pakaianku ke dalam koper. Paman Darto mengangkat kardus kecil berisi buku-buku dan barang pribadiku. Saat aku keluar dari kamar, semua orang memandangku. Aku tidak menunduk. Aku tidak menangis. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Ketika melewati Rangga, ia berkata lirih, "Dir, aku minta maaf." Aku berhenti, menoleh sebentar. Aku bukan lagi wanita yang menunggu maafmu. Rangga menunduk dalam, tidak berani melihat mataku. Aku melangkah keluar rumah itu, rumah yang dulu kuanggap tempat berlindung, namun ternyata penjara. Saat pintu pagar tertutup di belakangku, rasanya seperti pintu baru terbuka untuk hidupku. Beberapa bulan kemudian, aku tinggal di rumah Kak Santi sementara waktu, lalu mendapat pekerjaan baru di sebuah butik, dan mulai mengumpulkan uang untuk hidup mandiri. Dengan bantuan Pak Rifki, proses cerai selesai dengan cepat. Rangga dipanggil oleh BKD untuk pemeriksaan atas dugaan manipulasi data, tepat seperti yang ia takutkan. Naila dikabarkan menjauh darinya setelah kasus itu mencuat. Rumah mertuaku? Sejak kejadian itu, banyak tetangga menjauh dari mereka. Orang-orang mulai tahu bagaimana mereka memperlakukan menantu. Sedangkan aku, hidupku perlahan tenang. Aku mulai tersenyum lagi. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Belajar memulai dari awal. Aku duduk di balkon rumah sewa baruku, menatap langit sore yang cerah. Angin berhembus pelan. Aku menang, bisikku pada diri sendiri. Bukan karena Rangga kalah, tapi karena aku akhirnya berdiri untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa lapang.